dalam kehamilan. Kehamilan adalah peristiwa alamiah yang akan dialami oleh seluruh ibu yang mengharapkan anak. Namun demikian, setiap kehamilan perlu perhatian khusus untuk mencegah dan mengetahui penyakit-penyakit yang dijumpai pada persalinan, baik penyakit komplikasi dan lain-lain. Saat ini ada beberapa macam-macam gangguan pada kehamilan yang akan saya bahas. Yang pertama ada hiperemesis gravidarum, kedua ada anemia, dan yang ketiga hipertensi dalam kehamilan, keempat ada diabetes mellitus gestasional. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari dan keadaan umum menjadi buruk. Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering ditemui pada kehamilan trimester pertama, kurang lebih 6 minggu setelah haid terakhir selama 10 minggu. Berdasarkan ringan beratnya gejala, hiperemesis gravidarum dibagi menjadi 3 tingkatan, ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Tingkatan pertama, muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum, menimbulkan rasa lemah serta penurunan nafsu makan, berat badan menurun, dan nyeri epigastrium. Tingkatan kedua, ibu tampak lemah dan apatis, lidah kotor, suhu tubuh terkadang naik, serta mata sedikit iterik. Berat badan ibu turun dan timbul hipotensi, hemokonsentrasi, oliguria, konstipasi, dan nafas bau aseton. Dan di tingkatan ketiga, kesadaran ibu turun dari somnolen hingga koma, muntah berhenti, nadi cepat dan kecil, suhu meningkat, serta tekanan darah semakin turun. Untuk penata laksanaan hiperemesis gravidarum, yang pertama, ibu diisolasi di dalam kamar yang tenang dan cerah dengan pertukaran udara yang baik. Kalori diberikan secara parenteral dengan glukosa 5% dalam cairan fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Kedua, diuresis selalu dikontrol untuk keseimbangan cairan. Dan ketiga, bila selama 24 jam ibu tidak muntah, coba berikan makanan dan minuman sedikit demi sedikit. Dan keempat, sedatif yang diberikan adalah fenobarbital. Kelima, pada keadaan lebih berat diberikan antiemetik. Keenam, berikan terapi psikologis yang meyakinkan ibu bahwa penyakitnya bisa disembuhkan, serta menghilangkan perasaan takut akan kehamilan dan konflik yang melatar belakangi hiperemesis. Berikut ada anemia. Anemia ialah suatu keadaan yang menggambarkan kadar hemoglobin atau jumlah eritrosit dalam darah kurang dari nilai standar atau normal. Tanda dan gejala dari anemia: pusing, rasa lemah, kulit pucat, mudah pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal, perlu dicurigai anemia defisiensi. Secara klinik dapat dilihat tubuh malnutrisi dan pucat. Anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat kekurangan zat besi. Kebutuhan zat besi bertambah dalam kehamilan, terutama dalam trimester terakhir. Apabila masuknya zat besi tidak ditambah, maka akan mudah terjadinya anemia defisiensi besi, lebih-lebih pada kehamilan kembar. Dan sebagai penanganan atau penata laksanaannya, di daerah-daerah dengan frekuensi kehamilan yang tinggi, sebaiknya wanita hamil diberi sulfas versos. Cukup 1 tablet sehari, dan selain itu wanita disehatkan pula untuk makan lebih banyak protein dan sayur-sayur yang banyak mengandung mineral dan vitamin. Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang disebabkan atau muncul selama kehamilan. Sebagai tanda dan gejalanya, yang pertama terjadi pertama kali sesudah kehamilan 20 minggu, selama persalinan, dan 48 jam pasca persalinan. Kedua, ada lebih sering pada primigravida, dan ketiga, risiko meningkat pada masa plasenta besar, diabetes mellitus, serta masalah vaskuler. Keempat, ditemukan tanpa protein dan edema, tekanan darah meningkat. Kelima, kenaikan tekanan diastolik 15 mm/Hg atau lebih 90 mm/Hg dalam pengukuran berjarak 1 jam, atau tekanan diastolik sampai 110 mm/Hg. Dan sebagai penata laksanaannya, yang pertama, pantau tekanan darah, proteinuria, refleks, dan kondisi janin. Kedua, jika tekanan darah meningkat, tangani sebagai preeklamsia. Dan ketiga, jika kondisi janin memburuk atau terjadi pertumbuhan janin terhambat, rawat dan pertimbangan terminasi kehamilan.
Diabetes mellitus gestasional adalah kelainan pada metabolisme karbohidrat dari faktor yang memberatkan yang terjadi selama kehamilan. Diabetes mellitus gestasional adalah kehamilan normal yang disertai dengan peningkatan insulin resistance atau ibu hamil gagal mempertahankan euglikemia. Dan sebagai tanda dan gejala dari diabetes mellitus gestasional ada polifagia, polidipsi, poliuria, mata kabur, pruritus, vulva dan kenotomia, lemas, glikosuria, dan kesemutan serta gatal. Dan sebagai penata laksanaan dari diabetes mellitus gestasional, pengobatan dan penanganan penderita diabetes yang hamil dilakukan untuk mencapai 3 maksud utama, yaitu menghindari ketosis dan hipoglikemia, kedua, mengurangi terjadinya hiperglikemia dan glisuria, ketiga, mengoptimalkan gestasi. Dan demikianlah pembahasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di Fakultas Keperawatan Unpad Manado, siap menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global.